Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allahu bima ta'maluna khabir. Pendidikan adalah suatu hal yang tidak bisa terlepaskan dalam setiap sejarah proses kehidupan manusia. Suatu bangsa ataupun negara tidak akan pernah rugi jikalau negara ataupun bangsa itu fokus terhadap pendidikan. Hal ini diungkapkan oleh Profesor Dr. Winarno Surahmat. Beliau adalah seorang ahli dan pakar dalam bidang pendidikan. Ketika saya dahulunya menjadi mahasiswa IAIN Imam Bonjol Padang tahun 2007, ketika beliau menyampaikan seminar nasional yang mana beliau menyampaikan pada waktu itu, suatu negara tidak akan pernah rugi dan tidak akan pernah bangkrut dan bahkan sampai kepada tingkat kehancuran ketika suatu negara itu memperhatikan pendidikan secara fokus. Memang prioritas bagi dia pendidikan, menjadikan pendidikan itu menjadi bagian terdepan dalam seluruh aspek kehidupannya. Dan juga beliau, Profesor Winarno dalam hal ini juga menyampaikan, beliau mencontohkan negara Amerika Serikat yang kita kenal sekarang sebagai negara adidaya, negara superpower, yang mana superpowernya ini tidaklah seperti dahulunya. Dahulu telah terjadi kemerosotan, dari segi ekonomi pun terjadi kemerosotan, terjadi pertahanan, dari segi pertahanan keamanan juga seperti itu. Di sini para ahli dan para pakar lintas sektor berhimpun dan mencari apa akar permasalahannya. Kenapa sektor ekonomi, kenapa pertahanan keamanan hampir diambang kemerosotan ataupun diambang yang terjadi degradasi dalam hal ini. Sehingga pada waktu itu para pakar dan ahli di Amerika Serikat, dia berhimpun, dia bersatu mencari akar masalah ini sehingga dapatlah solusinya. Ternyata permasalahannya selama ini adalah tidak fokusnya para elit ataupun ahli yang dia tidak mengedepankan pendidikan dalam hal ini. Dia menjadikan pendidikan hanya di nomor sekiankan. Sehingga inilah akar permasalahannya. Dan sahabat semuanya, sehingga dicarilah solusinya. Nah, disinilah terbentuknya solusi-solusi terbaik dari ahli dan pakar itu dalam mewujudkan bagaimana Amerika Serikat ini di sektor ekonominya dan pertahanan keamanannya kembali naik, ya, tidak terjadi kemerosotan. Ya, perhatikanlah pendidikan sampai era modern hari ini. Sampailah era modern pada hari ini. Sehingga kita kenallah Amerika Serikat yang sekarangnya negara superpower itu dengan kekuatan pertahanan keamanannya yang semakin jaya dan juga dari sektor ekonominya yang sampai mendunia. Ini tidak terlepas bagaimana Amerika Serikat fokus dan perhatian menjadikan pendidikan itu sebagai prioritas utamanya. Apa yang disampaikan oleh para pakar pendidikan kita, tujuan dari pendidikan itu adalah memanusiakan manusia. Dan ini selaras serta sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu. Yang mana beliau telah mencontohkan bagaimana visi yang diemban ataupun yang difokuskan dalam memanusiakan manusia, ataupun tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad, melainkan adalah untuk memperbaiki akhlak ataupun karakter. Nah, di sini tampak keselarasan dan serasinya antara apa yang telah dirumuskan oleh para pakar dan ahli memanusiakan manusia dalam konsep pendidikan dan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah engkau wahai Nabi Muhammad diutus melainkan adalah untuk memperbaiki karakter ataupun akhlak. Sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini juga kita ingin mengedepankan
seorang guru tentu ketika Allah sudah menyampaikan di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat. Siapa yang Allah tinggikan? Dilandaskan dengan keimanan. Keimanan tadi dibarengi dengan keilmuannya, Allah akan tinggikan. Sama hal tidak ada gunanya kalau kita hanya berilmu, keimanan kita tidak ada, ruhiyah kita itu tidak ada, maka juga tidak ada gunanya. Maka apa yang telah dilakukan oleh Nabi kita 14 abad yang lalu, mestinya ini menjadi rujukan bagi kita untuk tetap meneruskan dan melanjutkannya. Karena insya Allah ini juga sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pendidikan karakter ini tidak akan pernah luntur oleh ataupun luntur ditelan masa. Ketika masa dan sesuatu hal berubah, caranya berubah, maka insya Allah ketika rujukan kita jelas, tujuannya jelas, maka ini tidak akan pernah ditelan oleh masa. Itu sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang guru, kita adalah pemegang peranan utama setelah orang tua. Dan kedudukan dan fungsi guru itu tidak bisa dilepaskan begitu saja. Andil seorang guru, dan bahkan banyak di antara siswa-siswa kita ketika yang disekolahkan di suatu sekolah yang bernuansa karakter, itu dominasi perkataan guru itu lebih dominan ketimbang perkataan dari orang tua. Kita di sini bukan menafikan perkataan orang tua, tapi di sinilah ada sisi kelebihan yang diemban oleh orang tua, dan ada juga sisi kelebihan yang dimiliki oleh seorang guru yang tidak ada pada orang tua. Nah, di sinilah saling kerjasama di antara mitra namanya. Jadi kita tidak sepakat kalau ada orang tua yang menyekolahkan anaknya dan dia menyampaikan satu perkataan, saya nggak sanggup lagi untuk membina anak saya, Ustadz atau Bu atau Bapak. Jadi ini nggak pantas perkataan seperti ini yang keluar dari lisan seorang tua. Padahal kewajiban utama itu memang tertumpang kepada orang tua. Maka kita di sekolah adalah sebagai mitra untuk kerjasama bagaimana membina siswa kita yang Qur'ani, yang dengan Quran tadi, ketika jiwa Quran itu sudah ada terpatri di dalam dirinya, jiwa dan raganya, maka kecerdasan itu akan muncul sehingga akan mengalirlah seperti bagaimana dia mempunyai wawasan yang mendunia ataupun global. Dan inilah yang kita harapkan kepada siswa-siswa kita nantinya, termasuk juga di SMP IT Ma'arif Padang Panjang. Insya Allah ini merupakan perdana bagi kita untuk melakukan recruiting, ya, rekrut perdana, dan bersyukurlah Bapak dan Ibu sahabat semua yang menyekolahkan buah hatinya pada angkatan pertama ini. Tentu akan banyak kemudahan-kemudahan, bukan berarti kami tidak menyediakan berikutnya. Ada nuansa giroh perjuangan itu terasa di awal-awal angkatan ini. Sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai seorang guru, kita memegang peranan yang sangat vital terhadap murid. Kita adalah uswah. Maka di sini para ulama kita juga telah memesankan bagaimana karakteristik ini ataupun sifat harus ada bagi seorang guru. Itu ada 10 sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitunya tentang karakter ataupun sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama itu adalah salimun akidah. Akidahnya yang benar. Akidahnya itu memang harus bersih, tidak terpengaruh oleh sifatnya keduniaan. Istilahnya seperti ini, kalau kita boleh cara berfikirnya, kemana angin kuat ke situ dia pergi, kemana angin kencang ke situ dia pergi. Bukan seperti itu. Dia mempunyai prinsip yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah tadi. Jadi sahabat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salimul akidah. Allah juga sudah menyampaikan di dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Di sini jelas Allah menyampaikan, sungguh tidak bermain-main Allah. Yang beriman, innamal mu'minuna alladhi, orang-orang yang beriman itu dia beriman, innamal mu'minuna alladhina amanu billah, dia beriman kepada Allah dan Rasul. Thumma lam yartabu, namun dia tidak meragui akan keimanannya tadi. Setelah itu dia buktikan ketidakraguannya tadi dengan kesungguh-sungguhannya. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwanya. Kita tahu sahabat semuanya, menyekolahkan anak di sekolah yang labelnya swasta ataupun IT itu memang membutuhkan bi amwalihim,
Tidak hanya saja anfusim, tapi bi amwalihim, harta juga kita dibutuhkan. Karena untuk mengedepankan dan membangun seorang karakter manusia yang memang Qur'ani, cerdas dan berwawasan global itu memang membutuhkan perjuangan. Nah inilah salah satunya kami hadir di Kota Padang Panjang, SMP IT Ma'arif Padang Panjang, melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh guru-guru kita semuanya di SDIT pembinaannya, dan kita lanjutkan tentu dengan nuansa yang nantinya inovasi-inovasi yang tetap kita kedepankan itu adalah bagaimana mengedepankan nilai-nilai pembinaan Quran dan juga nilai-nilai, kita tidak mengenyampingkan yang namanya kurikulum yang berstandar nasional. Kita mempunyai 2 kurikulum di sini, ada kurikulum nasionalnya dan ada perpaduan antara kurikulum JICT dan nasionalnya, Jaringan Sekolah Islam Terpadu Pusat. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama itu sifat dan karakter yang harus dimiliki oleh seorang guru itu sehingga terbangunnya jembatan hati dengan siswanya adalah bagaimana mengedepankan salimul akidah. Ya, salimul akidah, akidah yang benar. Tidak berparu-paru, tidak setengah-setengah. Karena Allah sendiri menyinggung bagaimana ketika akidah kita itu tidak selamat, tidak bersih. Allah sampaikan di dalam surat Al-Maidah, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lizzalimina min ansar. Allah sampaikan di sini, sungguh kata Allah. Di sini Allah juga mengatakan sungguh, siapa yang tidak bersih akidahnya, kalau syirik berarti enggak bersih akidah kita, maka Allah haramkan bagi mereka jannah dan tempatnya adalah neraka jahanam. Wa ma lizzalimina min ansar, dan tidak ada satu orang pun penolong yang bisa menolong dia, tidak bisa mengangkat dia kembali kepada keselamatan. Untuk itu sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjadi pribadi yang salimul akidah. Salimul akidah dalam keyakinan kita untuk kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan juga kita menjadikan sehingga inilah yang akan nanti membangun keterkaitan dan jembatan hati kita kepada siswa kita. Anggaplah dia sebagai anak kita sendiri. Itu yang pada kesempatan kali ini yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita semuanya. Terlebih kesehatan dan kekuatan iman dan Islam. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.